Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Yelin terluka kembali karena ia dipermainkan oleh Zovan sehingga QR bisa menyerangnya. Lalu, Wentao pun berkomentar jika ia selalu berpegang teguh kepada daunya, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Nah, maksud dari dao sendiri adalah jalan yang dikejar oleh setiap kultivator. Tentu saja mereka memiliki jalan yang berbeda-beda. Seperti Yelin yang awalnya serangannya selalu saja belak-belakan tanpa memikirkan apapun. Tapi semenjak ia mencoba merubah gaya serangannya, maka itu juga akan mempengaruhinya. Ia menjadi tidak fokus dan Zovan pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempermainkan Yelin. Sungguh sangat disayangkan. Tapi walau demikian, Wentao tetap berpikir jika pertarungan pastinya akan berakhir dengan seri melihat kondisi kedua belah pihak. Balik lagi ke pertarungan, Zovan pun kembali mengejek Yelin. Menyaksikan hal tersebut, Wuking pun mulai memberikan nasihat kepadanya karena jika terus dibiarkan, maka Yelin mungkin bisa jauh lebih terpuruk dari ini. Ia pun berkata, "Adik junior, tenanglah. Jika kau bingung apa yang harus kau lakukan, maka tanyalah hatimu." Untungnya perkataan Wuking membuat Yelin menjadi sedikit tenang. Ia pun menutup mata dan mengingat kembali masa lalunya. Ya, itu adalah tepat sebelum Yelin menjadi penerus leluhur naga sepenuhnya. Kala itu, Yelin bertanya kepada masternya akan diadakan kompetisi untuk memasuki sekte dalam. Tapi ia berada di peringkat 21 sedangkan mereka yang bisa masuk sekte dalam harus berperingkat 10 besar. Jadi bagaimana caranya ia untuk bisa menang? Tapi leluhur naga hanya menjawabnya dengan singkirkan semuanya. Jika tidak, jangan kembali dan tidak perlu repot-repot memanggilku master. Tentunya itu adalah hal yang mengejutkan bagi Yelin karena dari segi kultivasi dan juga kekuatan jelas mereka jauh lebih baik dari Yelin. Itulah kenapa ia meminta saran dari masternya. Lalu leluhur naga pun kembali menjelaskan jalan yang harus dipilih oleh hewan suci sepertinya adalah jalan kemenangan. Ia tidak boleh kalah dari siapapun karena setelah kau kalah maka kau tidak akan pernah bisa mengejar orang yang telah mengalahkanmu. Ia juga menjelaskan bagaimanakah perbedaan manusia dengan hewan suci sepertinya, yang mana manusia itu begitu lemah dan juga licik, sangat berbeda dengannya yang menginginkan kemenangan absolut. Itulah kenapa para hewan suci menjadi yang terkuat di antara hewan spiritualis. Tapi walaupun mereka setara satu sama lain antara hewan suci, tapi setiap hewan suci masih menginginkan untuk bisa menjadi raja di antara hewan suci lainnya. Intinya leluhur naga ingin Yelin membuak sifat manusianya. Karena sebelumnya Yelin juga bertanya, tapi master, bukankah hanya menyingkirkan 10 orang saja cukup bagiku untuk bisa memasuki sekte dalam? Tapi itu belum cukup karena bagi hewan suci kemenangan adalah segalanya. Dan setelah mendapat wejangan tersebut, Yelin pun menggila. Saat kompetisi memperebutkan untuk menjadi murid sekte dalam, ia pun membantai atau menghancurkan seluruh lawan-lawannya. Yelin sama sekali tidak menahan diri, tapi masalah terbesarnya adalah seluruh tubuhnya hampir saja hancur. Dan bahkan karena itu ia juga tidak diterima untuk masuk ke sekte dalam.
Karena apa gunanya memiliki murid yang menang tapi tidak bisa digunakan. Walau demikian, Yelin nampak senang dan menceritakan apa yang terjadi kepada masternya. Mengetahui hal tersebut, leluhur naga pun langsung menolong Yelin. Darahnya diberikan sedikit kepada Yelin, lalu ia juga menanamkan sisik naga miliknya serta memberikan api emas milik leluhur naga. Lalu setelah 49 hari, Yelin yang baru pun terlahir sebagai penerus leluhur naga sesungguhnya kembali lagi ke pertarungan. Zofan yang menyadari perubahan Yelin pun langsung memperingati QR untuk berhati-hati karena nampaknya saat ini ia telah menetapkan keyakinannya dan tidak akan goyah lagi seperti sebelumnya. Kini tanpa keraguan sedikit pun, Yelin pun kembali menyerang Zofan. Tapi ini adalah serangan yang berbeda. Bisa dikatakan ini adalah teknik terakhir yang digunakan oleh Yelin untuk menghancurkan keduanya secara bersamaan. Ia pun melemparkan serangan api emas yang berbentuk tubuh naga. Tapi itu bukan serangan biasa karena apinya bahkan sudah siap untuk menghancurkan seorang kultivator sampai dengan jiwa-jiwanya juga. Menyaksikan hal tersebut, seluruh murid Sekte Ultimate Clarity nampak begitu terkejut. Kenapa Yelin sampai mempertaruhkan segalanya hanya untuk mengalahkan lawannya? Lalu Wuking pun menjelaskan, apakah kalian lupa inilah Yelin yang sebenarnya? Bagaimana bisa kalian sampai melupakan kejadian yang lalu saat Yelin melawan musuh-musuhnya untuk memasuki sekte dalam? Akhirnya mereka pun kembali teringat dengan Yelin yang sesungguhnya. Selalu belak-belakan dan menghajar setiap musuhnya sampai membuat mereka ketakutan. Ya, kini serangan dahsyat Yelin telah bersiap untuk melahap bukan hanya QR tapi juga Zofan. Karena hanya ada dua cara untuk bertarung melawan dua orang sekaligus, yaitu menyingkirkan salah satunya atau langsung menghancurkan keduanya. Api Yelin semakin mendekat. Tentunya Zofan tahu api itu sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, ia pun meminta QR untuk tetap berada di belakang Zofan dan biarkan ia sendiri yang mengurus serangan tersebut. Di sisi lain, murid-murid dari Sekte Ultimate Clarity dan juga Sekte Demonic Scheme nampak begitu tegang saat melihat serangan brutal dari Yelin. Ya, mereka semua tentu saja sudah berada di jarak yang jauh dari pertarungan keduanya. Tapi bahkan di jarak sejauh itu mereka masih bisa merasakan panasnya api milik Yelin. Seolah-olah telah bersiap melahap mereka semua. Begitu juga dengan para penonton di luar. Mereka nampaknya juga seperti merasakan kekuatan mengerikan yang baru saja dilemparkan oleh Yelin. Naga ganda yang diagungkan bahkan sampai berdiri dari tempat duduk mereka sambil berkomentar. Bisakah Zofan menahan serangan mengerikan tersebut? Karena jika tidak, mereka berdua harus bertindak. Tentu saja yang paling mengkhawatirkan Zofan adalah Chu Qingcheng, karena bahkan ia tidak terlalu yakin apakah Zofan bisa menahan serangan tersebut atau tidak. Di sisi lainnya, Dang Qingcheng juga nampak sangat takjub dengan serangan Yelin. Timbullah sebuah pertanyaan, haruskah ia menyelamatkan Zofan? Karena serangan Yelin bahkan sepertinya bisa membunuh ahli Eternal level puncak, yang artinya hampir mustahil bagi Zofan yang berada di ranah visi dewa untuk menahan serangan tersebut. Tapi sayangnya ia juga tidak bisa membantu Zofan, mengingat saat ini naga ganda yang diagungkan telah berfokus kepada pertarungan tersebut, yang artinya jika dirinya bergerak maka seluruh rencananya akan sia-sia. Kembali lagi ke pertarungan, Zofan pun memberikan pesan terakhir kepada QR.
QR, bantulah aku untuk terakhir kalinya dan setelahnya kau harus langsung pergi. QR pun mengangguk dan saat serangan Yelin semakin mendekat, Zofan pun berkata, "Sekarang!" Ya, QR pun langsung menembakkan serangan petir ungu terkuat yang ia miliki. Begitu juga dengan Zofan. Untuk menahan serangan Yelin, ia pun menggunakan naga hitam yang dikombinasikan dengan api ungu. Lalu, 3 serangan Zofan pun menghadapi serangan Yelin secara bersamaan. Tapi tentunya Yelin sangat yakin bahwa serangannya akan menghancurkan Zofan. Dan ternyata itu bukan hanya sekedar omong kosong. 3 serangan Zofan yang digabungkan sama sekali tidak bisa menahan serangan Yelin walaupun hanya beberapa detik saja. Itu tentunya membuat Zofan khawatir. Jadi ia pun mencoba trik lainnya. Mata emasnya pun mulai bersinar dan Zofan pun menggunakan bentuk tahap kelima dari mata kehampaan surgawi. Teknik yang membuat pertahanan tak terlihat. Tentu saja Zofan berharap serangannya tersebut bisa menghentikan serangan Yelin. Di awal-awal, Zofan nampak sedikit senang karena semburan api Yelin bisa ia tahan. Dengan begitu, kemenangannya sudah dipastikan. Tapi sayangnya, bahkan penghalang tersebut tidak bisa bertahan lama. Tapi Zofan nampaknya masih memiliki sedikit harapan karena penghalang yang ia buat setidaknya bisa sedikit menahan serangan Yelin. Jadi Zofan pun kembali menggunakan mata kehampaan surgawinya walaupun sebenarnya mata Zofan juga sudah tidak bisa menanggung kekuatan Yelin dan bahkan sampai mengeluarkan darah. Tapi Zofan sama sekali tidak ragu dan tidak ingin mundur. Kali ini ia pun menggunakan tahap keempat dan lagi-lagi sangat disayangkan, api milik Yelin juga menghancurkan pertahanan Zofan. Dan kali ini Zofan harus menahan serangan Yelin secara langsung. Wajahnya nampak begitu serius dan mungkin inilah pertama kalinya Zofan menunjukkan wajah seserius itu saat berhadapan dengan seseorang. Zofan pun merasa sedikit menyesal jika semuanya terjadi sampai seperti ini. Seharusnya ia menggunakan teknik yang belum ia kuasai. Itu sangat disayangkan. Semuanya sudah terlambat. Seharusnya ia bisa bertarung seperti Yelin yang tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Zofan nampak begitu pasrah karena nampaknya memang akan sangat sulit untuk bisa menahan serangan Yelin. Tapi Zofan juga harus mengerahkan semua yang ia miliki sampai akhir. Dan kali ini Zofan pun memanfaatkan api biru miliknya untuk menahan serangan Yelin, berharap jika api biru bisa menetralkan api milik Yelin. Karena jika api biru pada akhirnya dikalahkan, maka yang tersisa hanyalah jiwanya saja, yang berarti mungkin hanya kematian yang menantinya. Lalu Zofan pun mulai melemparkan serangan terakhirnya. Menyaksikan hal tersebut, Yelin pun berkata, "Zofan, itu tidak ada gunanya. Bahkan aku harus sampai membakar jiwaku untuk melemparkan serangan terakhirku, api emas penghancur." Dan benar saja, naga biru milik Zofan sama sekali tidak bisa menahan lama serangan api emas penghancur milik Yelin. Ya, nampaknya kini yang tersisa hanyalah keputusasaan. Ia bahkan sampai menghela nafas. Menyaksikan hal tersebut tentu saja membuat Chu Qingcheng semakin khawatir lagi. Di tengah-tengah keputusasaan tersebut, hal tak terduga pun terjadi. Ya, QR yang sebelumnya diminta mundur oleh Zofan kini perlahan berusaha untuk menahan serangan dari Yelin. Tentunya Zofan ingin menghentikan QR, tapi nampaknya itu semua sia-sia. QR dari awal sepertinya memang ingin mengorbankan dirinya untuk Zofan. Dan saat itu QR pun mengeluarkan
seluruh petir ungu yang ia miliki dan berhadapan langsung dengan api emas penghancur milik Yelin, dan alhasil sebuah ledakan besar pun terjadi. Memang serangan Yelin bisa dihentikan, tapi QR yang terluka parah pun tumbang. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video, bye bye.